Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Saputra, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Sekolah Angkatan 39 yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Saya berasal dari Jambi, saat ini bekerja di Madinsan Cendekia Jambi. Baik, untuk saat ini saya akan menjelaskan atau menggambarkan tentang Iridium Chemistry Lab yang merupakan salah satu aplikasi laboratorium virtual. Di sini saya akan perkenalkan eh, sedikit menu yang ada file, edit, tool, view, type, kemudian di sini ada peralatan. Nah, masing-masing menu ini berguna sekali untuk membantu kita dalam menyelesaikan atau mendemonstrasikan suatu praktikum ataupun siswa kita sendiri yang melaksanakan praktikum menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab. Jadi sangat penting sekali untuk kita pelajari, khusus untuk praktikum kimia. Jika kita ingin memulai, biasanya kita sudah default di sini workbench 1. Jika ingin menambah, tinggal ditambahkan di menu file. Di sini ada 2. Tampilan sendiri bisa kita setting sesuai dengan keinginan, ya. Nah, seperti itu ya. Kita mulai eh sehubungan dengan praktikum. Di sini saya sudah menyiapkan suatu lembar kerja yang berjudul literasi asam basa. Nah, ini nanti menjadi panduan bagi kita dalam melaksanakan praktikum melalui Iridium Chemistry Lab, ya. Praktikum literasi ini tentu menggunakan alat dan bahan yang bersifat asam dan juga basa. Ya, sesuai dengan konsepnya, literasi adalah menentukan kadar suatu zat dengan zat lain yang sudah diketahui kadarnya. Namun di sini saya akan mendemonstrasikan, kebetulan di sini eh, semua zat sudah diketahui kadarnya. Anggap saja nanti kita ambil sampelnya, yaitu HCl. Nah, ini sebagai larutan sampel ya. Nah, ini yang akan kita tentukan kadarnya, atau akan kita lakukan proses titrasi. Ini dia. Jadi larutan sampelnya adalah HCl, kemudian sebagai larutan standarnya kita ambil dari basa kuat NaOH ya. Nah, ini tidak usah kita rename karena sebagai larutan standar. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan, untuk bahan kita ambil satu lagi. Literasi itu menggunakan indikator, kita ambil fenolphthalein. Ini alatnya sendiri, kita ambil Lemeyer 1. Ini nanti untuk sampel, kemudian duret ya yang 50 mili. Ini karena pelaksanaan secara virtual, jadi tidak menggunakan statif dan klem ya. Nanti akan kita lihat bersama. Nah, ini tampilannya supaya lebih kelihatan, kita pindah ke presentasi.
seperti ini. Alat dan bahan buret, Erlenmeyer, untuk bahannya sendiri, indikator PP, larutan bakunya NaOH, larutan sampelnya, tadi kita ambil HCl, ya, asam. Adapun untuk prosedur kerjanya, ya, nanti kita ambil sekitar 25 mili HCl, kita masukkan ke dalam buret, kemudian tambahkan, maaf, pindahkan ke Erlenmeyer, 2 atau 3 tetes PP ke dalam Erlenmeyer yang berisi HCl, kemudian yang dalam buret adalah larutan standarnya, atau NaOH. Oke, kita masukkan dulu larutan sampelnya ke dalam Erlenmeyer. Sampel kita ambil 25 mili, ya. Ada keterangan di bawah mililiter, kita masukkan. Oke, sudah masuk, ya. Nah, ini kita rubah, ya. Larutan sampel 1, gitu, ya. Jadi kita akan coba titrasinya sebanyak 2 kali. Karena titrasi itu biasanya dilakukan secara berulang untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kemudian buret ini kita masukkan larutan NaOH-nya sebagai larutan standar sebanyak 50, ya, karena ini isinya 50 mili, kita masukkan 50. Oke. Nah, ini sudah. Langkah selanjutnya, jangan lupa sampel ini tadi kita teteskan dengan indikator PP. Ini kalau tidak diteteskan nanti tidak akan berubah warnanya. Ini sebagai indikator. Cukup 2 mili saja, ya. Oke. Nah, ini proses yang akan kita lakukan yang pertama, ya. Filtrasi. Nah, kalau secara langsung kita harus buka pelan-pelan, ya, kerannya, ya. Di bagian sini, ini kalau secara virtual kita settingnya di bagian bawah. Kita mulai mungkin di volume 2 mili. 2 mili, ya, kita masukkan. Oke. Terus 2 mili, 13, 15, 17. Nah, ketika akan mendekati titik akhir, ke titik ekivalen, ya, walaupun tidak bisa diamati ekivalennya, tapi titik akhirnya bisa kita amati ketika terjadi perubahan warna. Kita setting ke 1 mili, ya, penetesannya. Oke, 1 mili, 22. Nah, kita kurangi lagi. Semakin dekat ke titik akhir titrasi, kita kurangi 0,5 mili. Supaya tidak terlalu jauh nanti. Atau warnanya tidak terlalu pekat. Setengah. Terus. Nah, di sini sudah tercapai titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna, ya. Jadi larutan yang terpakai 26, hampir 27, 26 koma, ya. Nanti kita catat, atau di sini larutan sampel 152, ya, dikurangi tadi dengan volume yang awal tadi 25. Nah, itu sekitar 22,5 mili yang terpakai untuk NaOH-nya. Nah, itu kita catat
ke dalam tabel pengamatan di sini. HCl-nya 25 mili, yang terpakai 52,5 dikurang 25 ya. Ya, 27,5 mili. Nah, ini untuk titrasi yang pertama. Kita ulang lagi yang kedua ya. Sama saja caranya. Untuk pembanding kita ambil buret yang baru ya. Ya, di asik. Jadi bisa membandingkan nanti volume yang terpakai. Sampelnya juga ini kita rename larutan sampel 2 ya. Oke, kita masukkan NaOH ke dalam buret ya, langkah yang pertama. Sebanyak 50 mili. Jangan lupa larutan sampel kita masukkan ke terlalu jauh. Juga sebanyak 25 mili. Sama seperti yang pertama tadi. Indikator PP 2 tetes atau 2 mili ya. Ini. Lalu kita mulai proses titrasi. Ya, sama seperti tadi caranya. Kita masukkan atau teteskan sebanyak 2 mili. Ya. Terus jika kiranya akan mendekati titik akhir titrasi, kita kurangi volumenya nanti. Kita langsung setengah di sini ya, setengah mili. Masukkan. Nah, sudah tercapai titik akhir titrasi, ditandai dengan perubahan warna, warna merah muda. Volumenya 52,5 ya. Volume awalnya tadi 25. Terpakai 52,5. Berarti sama ya dengan yang tadi. Artinya 52,5 kurang 25, 27,5. Nah, ya. Dua kali percobaan dengan hasil yang sama, ya. Nanti bisa kita hitung ya. Berapa kadar HCl yang kita titrasi tadi dengan larutan standar NaOH. Dulu. Nanti sudah. Baik, untuk titrasi sampai di sini saya jelaskan dengan menggunakan Iridium Chemistry Lab ya. Jika kita ingin melihat pH, kita lihat di sini ya. Larutan sampel 1
pH-nya 10,95. Suhunya 25 derajat. Larutan sampel 2 juga sama 25 10,95 pH-nya. Ya, jadi aplikasi ini sangat berguna sekali ya. Jadi kita tidak usah susah-susah menghitung pH lagi dengan pH meter ya. Sudah ada perhitungannya sendiri di sebelah kanan. Ya, begitu juga jika kita ingin mereaksikan asam atau basa, ya. Sini saya akan tambahkan. Kita misalnya ingin mereaksikan eh, 1 molar NaOH plus asam kuat misalnya H2SO4 3 molar. Nah, di sini. Maka nanti berapa pH yang terjadi itu bisa kita lihat nanti di sini. pH NaOH 14, pH asam sulfat min 0,48. Maka jika kita ingin campurkan, misal kita ingin mencampurkan atau mereaksikan 50 ml asam sulfat 3 molar plus 50 ml natrium hidroksida 1 molar. Nah, nanti berapa pH larutan? Nah, ini nanti bisa kita reaksikan ya, berapa pH-nya. Kalau secara perhitungan matematik mungkin bisa kita cari ya, kita hitung-hitung. Namun kalau dengan virtual ini cukup kita masukkan sesuai kebutuhan tadi. Nah, kita ambil tentu eh, beker gelas boleh ya, gelas 50. Kemudian kita masukkan tadi berapa? 50 kita perlunya. Kita masukkan 50 dalam beker gelas. 50 mili campur. Kemudian ini juga sama. 50 mili juga. Oke. 50 plus 50 jadi 100. Nah, maka kalau sudah tercampur di sini, reaksinya menjadi nanti NaOH plus H2SO4 menjadi natrium sulfat plus air ya di sini ya. Ya, Na2SO4 plus air. Nah, ini reaksi penetralan. Berapa pH-nya? Bisa kita lihat di sini ya. pH-nya menjadi 0,01 minus. Ya. Suhunya 25,63. 25,4. Jadi pH-nya menjadi turun ya. Karena secara di sini molaritasnya juga besar. Kemudian valensinya 2 asam sulfat. Sedangkan di sini 1 molar dengan valensi 1. Ini sebagai tambahan. Masih banyak menu-menu yang lain ya sebenarnya yang bisa kita pelajari untuk kita bisa kita ajarkan kepada siswa mengenai Iridium Chemistry Lab ini. Jadi sangat membantu sekali. Nah, ini nanti bisa dihitung
berapa kadar dari sampelnya atau molaritasnya, datanya sudah kita dapat, NaOH terpakai 27,5, maka kalau kita masukkan ke dalam rumus, mol asam sama dengan mol basa. Mol asamnya 25 mili dikali molaritasnya kita cari dikali valensinya 1 itu sama dengan mol basanya 27,5 mililiter yang terpakai rata-rata dikali 0,1 ya molar karena bakunya tadi 0,1 dikali 1 valensinya. Maka bisa diperoleh di sini M asam MHCl sama dengan 2,75 per 25. Kita hitung. Nah, 0,11. 0,11 M. Nah, ini sesuai dengan larutan sampel yang kita pakai tadi ya di awal. Kalau diperhatiin tadi larutan sampelnya kita ambil memang yang 0,11 ya. Jadi sudah sama hasil perhitungan dengan sampel di aplikasi. Jadi memang eh, untuk prakteknya sebenarnya ini menggunakan sampel yang benar-benar belum diketahui kadarnya. Kan tetapi di aplikasi ini semua zat sudah diketahui kadarnya. Jadi kita misalkan saja tadi sampelnya belum diketahui. Nah, ketika dicari ternyata hasilnya sama. 0,1 ya, 11 dengan 0,1. Baik, saya rasa demikian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.